Selamat pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kurang semangat, coba yang laki-lakinya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baik. Tolong yang masih ada sampah di kolongnya dibereskan terlebih dahulu. Sudah? Yang perempuan? Oke. Sebelum Bapak memulai, Bapak ingin absen terlebih dahulu. UJIP? Hilman? Andika? Soludin? Oh, kemana dia itu? Oh, kesiangan. Oke, terima kasih. Oke. Jadi hari ini Bapak akan memaparkan materi cara menghindari judi online dan juga pinjaman online. Oke. Nah, di sini metode Bapak memakai metode cerdas cermat. Ada yang tahu metode cerdas cermat? Nggak tahu, Pak. Oke, nanti kita praktikin sekalian ya, rame-rame. Sebelumnya, kenapa sih judol dan pinjol ini nggak boleh dalam Islam? Ada yang tahu nggak? Dan kenapa judol dan pinjol ini sangat berbahaya? Ada yang tahu? Oke, nanti kita bahas sama-sama. Jadi judol dan pinjol ini terdapat yaitu goror, yang dimana Rasulullah SAW sampaikan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, yang dimana setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, maka nerakalah tempatnya. Jadi anak-anak ada yang masuk neraka? Ya udah, makanya jangan main judol dan juga jangan pin. Oke, boleh di next. Oke, tolong dibacain Sylvia. Judi online adalah segala bentuk permainan atau aktivitas taruhan yang dilakukan melalui media elektronik atau internet yang melibatkan unsur spekulasi, untung-untungan, dan resiko kehilangan harta untuk memperoleh keuntungan tersebut. Oke, yang pinjaman online boleh sih Pak? Pinjaman online adalah layanan peminjaman yang berbasis teknologi informasi yang memungkinkan seseorang mengajukan, memperoleh, dan mengembalikan pinjaman melalui aplikasi atau platform digital tanpa harus bertatap muka secara langsung. Oke, Bapak ulang lagi. Judi online ini ialah segala bentuk permainan atau aktivitas taruhan yang dilakukan melalui media elektronik dan internet, kayak di handphone, di gadget kalian. Dan juga pinjaman online ini adalah layanan peminjaman uang berbasis teknologi. Jadi nggak harus ke kantor, cuman dengan handphone bisa juga. Oke, boleh next. Nah, ini ada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, boleh dibacakan DP? Orang-orang beriman yang memang keras, berjudi, berbuat berhala, dan menasib dengan anak panah adalah perbuatan keji. Maka jauhlah perbuatan itu akan. Tuh, udah jelas ya, di Al-Quran ada larangannya. Oke, lanjut. Nah, mengapa sih pinjol dan judol ini banyak diminati? Ada yang tahu nggak? Nah, ini ada 3. Yang pertama pinjol, yaitu proses cepat. Prosesnya nggak nunggu sehari atau 2 hari. Kita ngajuin 5 menit atau 20 menit itu langsung cair, teman-teman. Nah, makanya kenapa di masyarakat sekarang tuh banyak yang pinjol, karena prosesnya cepat. Yang selanjutnya ada syarat mudah. Nah, syaratnya mudah ini kita nggak butuh yang namanya kayak jaminan kendaraan. Cuman bermodalkan email, KTP, dan juga nomor telepon, itu langsung cair, teman-teman. Nah,
Yang ketiga, tidak perlu jaminan seperti yang saya bilang tadi, nggak perlu pakai kayak jaminan sertifikat rumah, nggak perlu pakai apa kendaraan gitu. Tinggal langsung yang seperti tadi, cuman modal KTP dan juga nomor. Oke, next. Oke, yang judul. Yaitu ada janji keuntungan besar. Iyalah, nggak ada orang yang janji keuntungan kecil. Nggak ada yang main jadinya. Gitu. Nah, makanya bandar-bandar itu kenapa dia menjanjikan keuntungan besar supaya kita tertarik untuk bermain di situs dia. Oke. Yang kedua ada modal kecil. Nah, ini yang paling banyak nih. Kita modal cuma 20.000. Bahasanya kita kan. Kita ambil 20.000 mungkin ya. Nah, 20.000 mungkin kita taruh dah gitu, kita mainkan kan. Nah, ini tuh bisa jadi 10 kali lipat teman-teman. Tuh. Apa orang nggak tergiur gitu kan? Nah, oke, yang ketiga ada pengaruh teman dan media sosial. Nah, ini hati-hati nih, pengaruh teman dan media sosial. Nah, mudah-mudahan anak-anak bapak nggak ada ya. Nggak ada. Allah. Tolong perhatian dulu. Oke, pengaruh teman. Nah, nanti kalau misalkan ada teman yang pinjam lu dong 100. Nah, itu hati-hati tuh. Pacok tuh. Itu bisa jadi tuh, bisa jadi. Dan juga media sosial. Sekarang kita buka TikTok, buka Instagram, itu iklannya tuh iklan judol, iklan pinjol. Benar gak teman-teman? Betul kan? Nah, itu. Oke, boleh next. Nah, ini dampak negatif pinjol. Yang pertama dampak ekonomi, yaitu utang menumpuk. Nah, udah pasti orang yang berutang terus dia nih nggak bayar-bayar, akhirnya utangnya jadi menumpuk. Dan yang kedua, bunga dan denda tinggi. Nah, terutama pinjol ilegal. Kalau pinjol legal, is okay lah kalau menurut saya. Nah, tapi kalau pinjol yang ilegal, dulu. Jadi kalau pinjol yang ilegal ini, kayak kita minjem, kita ngajuin 1 juta nih. Nah, kita ngajuin 1 juta, nanti kita bayarnya itu ke dia tuh 1.200.000. Nah, tapi cair di rekening kita, perhatian dulu teman-teman. Jadi cair di rekening kita itu sekitar 800.000. Itu. Sedangkan kita bayar 1.200.000 buat ngebalikinnya nanti. Nah, itu pinjol ilegal. Yang kedua ada sulit melunasi pinjaman. Nah, sulit melunasi pinjaman karena apa? Karena bunganya semakin tinggi. Ya, jadi kan ada dendanya juga tuh. Jadi dia nggak bisa nih melunasi pinjaman itu. Dia bayar kayak per tiap bulan. Cuman yang dibayar tuh cuman bunga dan dendanya doang. Utangnya tuh belum kebayar. Dampak psikologisnya, ya stres, cemas, jangan takut ditagih. Kan ada tuh orang yang kalau pinjol itu kayak misalkan mikir takut ditagih, nanti takut ke rumah nih si DC-nya nih gitu kan. Nah, awal-awalnya emang cuma ditelepon doang, diteror gitu. Oke, dampak sosial. Enggak, saya ngebaca di jurnal apa tuh tadi. Nah, dampak sosial. Konflik keluarga. Ya, udah pasti namanya konflik keluarga. Masa suami sama istri nih, suaminya ngutang. Istri nggak tahu, tiba-tiba ada yang samperin deh ke rumah. Kayak ini utang sih gini, istrinya nggak tahu, kan jadi cekcok tuh suami istri. Nah, itu nggak boleh tuh teman-teman. Hubungan dengan teman dan lingkungan terganggu. Nah, yang seperti saya bilang, kenapa hubungan dan teman di lingkungan terganggu? Karena orang yang bermain pinjol itu temannya tuh malas main sama dia karena dia jadi pinjol minjem, apalagi nanti sama kita, sama temennya gitu. Oke, boleh di next. Nah, dampak negatif judi online. Kalau yang tadi dampak negatif pinjol, sekarang judi online. Yang pertama ada kehilangan uang, sudah pasti teman-teman. Sudah pasti kita akan kehilangan uang. Dan yang kedua, berutang untuk berjudi, jadi dia pinjol untuk judi. Nah, dampak psikologisnya, ketagihan. Sulit kalau orang udah ketagihan tuh ditahan. Dan sulit berhenti, konsentrasi belajar menurun, jadi dia nggak pernah belajar. Waktu kosongnya dia itu cuman dipakai untuk main judol, teman-teman. Oke, dampak sosial, hubungan keluarga jadi rusak, prestasi akademik pun menurun. Oke. Nah, gimana sih cara menghindarinya?
Yang pertama ada untuk menghindari pinjol, mengelola keuangan dengan baik. Kita harus memanage pengeluaran dan pemasukan kita. Yang kedua ada membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, kan ada nih orang sekarang pinjol tuh cuman buat pansos doang, buat flexing. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Tidak mudah tergiur iklan. Nah, yang tadi Bapak bilang, banyak sekali iklan pinjol sekarang cuman kayak modal KTP, modal nomor telepon, langsung bisa. Untuk menghindari judol, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Ada yang tahu kegiatan positif seperti apa? Ngaji boleh. Olahraga. Oke. Menghindari lingkungan yang mengajak berjudi. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada lingkungan yang mengajak teman-teman buat main judi nih, itu jangan dideketin. Nggak boleh itu. Buruk. Nah, yang terakhir, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Memang kalau masih sekarang tuh belum ada efeknya, kayak kita pinjol, kita judol. Nah, nanti kita berasa tuh pas kita udah berumah tangga, udah tuh, itu udah udah berat tuh. Oke, boleh? Nah, kita sudah masuk di metode cerdas cermat. Jadi Bapak pengen meminta 5 laki-laki dan 5 perempuan perwakilan untuk maju. Nanti kita akan mempermainkan metode cerdas cermat. Oke, 5 cowok siapa aja? Ayo, 5 perempuan. Oke, Bapak pilih ya. Tunjuk. Stop. Nih ceweknya. Stop. Udah, kamu pilih yang tadi Bapak tunjuk, kamu pilih siapa temennya? Kamu siapa teman kamu? Ya, langsung maju. Langsung maju. Lima. Ayo perempuan. Ayo ini dipercepat. Baris. Ayo ada hadiahnya ini. Tiket umroh. Oke, yang perempuan boleh di sini. Di sebelah sini, baris ke belakang. Oke, baik. Nah, nanti kalau majuan. Nah, nanti Bapak akan tampilkan sebuah pertanyaan. Dan yang bisa menjawab, misalkan udah tahu kan cara mainnya? Jadi ntar Bapak kasih pertanyaan, cepet-cepetan ya. Oke, udah siap semua? Dan nanti yang udah ngejawab, tolong gantian sama temennya. Oke. Fokus dulu, fokus. Semua fokus. Oke, udah siap? Ayo kita hitung bareng-bareng. 3, 2, 1. Apa? Jawaban apa? 5, 4, 3. Haram. Oke, kita lihat sama-sama teman-teman. Tuh, 2, 3. Oke, nice. Oke, udah siap semuanya? Ini pertanyaan kedua. Ya, tukar. Ayo kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, apa? Oke, kita lihat sama-sama. 3, 2, 1. Oke, Oke, selanjutnya. Udah siap? Siap. Deg-degan. Oke, udah siap semuanya? 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Tiba. Oke, kita lihat sama-sama. Oke, nice. Berapa? Skornya berapa?
Dia, serius berapa? 21. Oke, 21. Siapa yang menang? Laki-laki. Oke, siap. Memang laki-laki nih ya. Ayo, udah siap semua? 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Detik. Apa? Deh, oke. Oh. Oke, ini babak penentuan ya. Babak penentuan. Oke. Jangan berisik. Perhatian. Oke. 3, 2. Jangan berisik. Nanti dikurangin poinnya deh. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Oke, boleh balik ke tempatnya masing-masing. Nih, tadi yang menang boleh diambil hadiahnya. Enggak lah. Oke, anak-anak, mungkin itu saja dari Bapak. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Di Pak tadi jawabannya sama Gundul itu haram, Pak. Nah, Tapi kalau misalnya kita melakukan buat bisnis gimana, Pak? berbuat bisnis. Iya, jadi kita pakai pinjol tapi itu buat bisnis gitu, Pak. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, kalau kita nggak apa-apa kalau menurut Bapak, karena modal awal. Jadi orang yang mau buat bisnis itu biasanya nggak ada yang namanya modal awal. Kalau menurut Bapak ya nggak apa-apa, pinjam dulu, tapi nanti dibalikin, gitu. Nah kan kebanyakan tuh orang sekarang cuma minjam doang, dibalikinnya enggak. Nah, oke, gimana, Lutfi? Oke, ada lagi? Ya, Ilman. Tolong dengerin lu, teman-teman. Apaan? Ya. Oh, temennya suka berjudi. Terus juta buat sedekah. Oh, aduh, oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi yang namanya mencampur adukan kebaikan dengan keburukan itu nggak boleh. Ada dalilnya? Coba JP, tahu nggak dalilnya? Di Quran, Pak. Dalil dia di Quran. Wala sabu sul haqqo bil batili wa taqdimna haqqo an ta'lamu. Ya, Pak, kita nggak boleh mencampurkan hak dan batil, Pak. Oke, bagus. Nah, jadi kita tuh nggak boleh mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Tolong dengerin dulu, ya. Oke, nggak boleh kita mempercampur adukan dan kebaikan. Karena apa? Karena di situ nggak bisa. Ada sendiri yang DP bilang dengan dalil apa tadi suratnya? Bogoro. Oke, bagus. Oke, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Pak. Oh, JP lagi. Oh, JP terus. Di pinjol dan jujur sama-sama dapat menimbulkan berbagai masalah jika tidak disertai dengan bijak. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, mengelola dengan baik, serta menjauhi segala hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, bagus sekali. Terima kasih JP. Sebelum Bapak tutup, tolong ketua kelas pimpin baca doa. Baik, teman-teman, sehat. Oh iya, Bapak lupa, tolong keluarkan pulpen dan pensilnya, dan kertas.
Maksudnya, Bapak yang ngasih tugas, tugasnya yaitu tolong cari dalil, pinjol dan judol, dan besok dikumpulin ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.